Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat dari Allah untuk kita, khususnya nikmat umur. Insya Allah nikmat ini menjadi bekal utama kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita pelajari di pertemuan pertama bahwa tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka setiap nikmat yang kita terima ini harus menjadi bagian penegak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat dalam rangka untuk semakin tegak ketaatan kita kepada Allah. Kita diberi umur agar menjadi umur yang barokah. Maka kita bermohon betul kepada Allah, setiap nikmat betul-betul bisa kita manfaatkan untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul saged terus mempelajari seluruh risalahnya, dan kita bermohon kepada Allah agar setiap yang kita pelajari yang sudah lewat betul-betul Allah berikan taufik. Taufik artinya izin dari Allah ilmu menjadi amal, karena hidayah selalu ada dua, hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Orang kita sering menyampaikan hidayah dan taufik. Sesungguhnya dari bahasa syariat hidayah itu dua, yaitu hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Irsad wal bayan artinya petunjuknya, ilmunya yang hendak kita pelajari pagi ini. Adapun taufik adalah ilmu itu menjadi amal. Maka begitu banyak orang yang tahu bahwa kajian seperti ini penting, tetapi yang mendapat taufik jenengan pagi ini alhamdulillah, yaitu izin dari Allah digerakkan dengan energi yang panjenengan punya. Saya duduk seperti ini, dan ini kenikmatan luar biasa. Ini rahmat dari Allah. Tidak semua orang diberi hidayah taufik walaupun punya irsad wal bayan. Betapa banyak orang tahu bahwa ke masjid itu sangat utama, tapi mendapatkan taufik untuk berangkat ke masjid itu izin dari Allah. Maka bersyukurlah bagi panjenengan yang diberi hidayah taufik. Quran surah Ali Imran di halaman pertama, ayat terakhir di halaman pertama, tentang bagaimana seorang mengibah kepada Allah agar setiap nikmat yang sudah diperoleh jangan dicabut kembali. Hidayah yang sudah kita peroleh ini kita syukuri, yang dengan itu insya Allah akan bertambah kenikmat-nikmat yang lain. Ingat bahwa setiap kebaikan mencari kebaikan yang lain, setiap maksiat akan mencari maksiat yang lain. Maka bersyukur kalau kita melakukan langkah kecil, sekecil apapun, karena sesungguhnya itu adalah proses menuju kepada semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sedaya insya Allah sehat nggih? Insya Allah, meskipun jalanan agak berdebu nggih. Saya tadi lewat sini begitu masuk langsung bau debunya luar biasa ya, Masya Allah. Ini ujian ya, buat panjenengan yang begitu keluar perumahan langsung harus ketemu dengan debu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kesehatan adalah modal kita beribadah kepada Allah. Selalu ingat dan install ke dalam diri kita bahwa semua nikmat adalah cara Allah untuk mendekatkan diri panjenengan jika panjenengan dirahmati. Maka perhatikan betul nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian melanjutkan apa yang disampaikan di bulan yang lalu. Insya Allah mudah-mudahan sebagian sudah melihat videonya, karena dulu metode saya ketika belajar di pondok
apa yang sudah dipelajari, ketika hendak masuk ke pelajaran berikutnya saya mundur dulu. Dan saya biasanya menghafal seluruh ayat yang terkait dengan pelajaran sebelumnya. Itu yang kami lakukan dulu itu. Sehingga pelajarannya selalu nyambung. Karena sekali lagi, kegagalan kebanyakan kajian itu karena selalu tematik, lompat-lompat terus sehingga tidak pernah mendapatkan ilmu yang runtut. Nah, kita mencoba untuk pakai metode yang insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Tadi dibuka oleh pembawa acara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pelajaran pertama yang kita ambil pagi ini. Rasulullah menyebutkan kullu kalamin, semua kalimat, au amrin dibalin, atau semua urusan penting, la yuftahu bidzikrillah fahuwa abtar. Segala sesuatu terkait dengan kalimat, ucapan kita atau perbuatan-perbuatan penting kita yang tidak dibuka dengan zikrullah, dalam hal ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, maka terputus. Maka setiap yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan, pastikan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pripun saya mau mengambil punya orang dengan bismillah. Sekali lagi, kulu kalamin au amrin libanin, sesuatu yang baik maksudnya. Kalau mencuri kok bismillah, ya keliru. Paham Bapak Ibu? Jadi kata-kata kulu kalamin au amrin libanin terkait dengan sesuatu yang baik. Maka kajian kita ini salah perbuatan baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tersambunglah antara diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal kecil tapi sering terlupakan kalau tidak kita ingat-ingat. Jadi ini pelajaran pertama insya Allah. Kemudian mengapa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Karena para nabi pun begitu. Para nabi pun begitu. Quran surah An-Naml ayat ke-30. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memberikan surat kepada Ratu Bilqis, memulai dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat di dalam Al-Quran ada 114. Masing-masing diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat ke-9. Surah At-Taubah, surah Al-Baro'ah. Mengapa tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena bercerita tentang peperangan. Tetapi jumlah bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tetap 114, yaitu di ayat ini. Jadi pengganti untuk awal surat yang nggak ada bismillahnya ada di dalam Quran surah An-Naml ayat ke-30, yaitu kisahnya Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis. Dikatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan betapa pentingnya kalimat ini, Bapak Ibu. Maka sepasang ngaji seperti ini, jangan pastikan seluruh kegiatan baik panjenengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini sudah diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita dulu nggih. Bapak Ibu kita, lene arep ngopo-ngopo yo bismillah, ojo lali gitu. Termasuk mohon maaf, pengantin baru mau berhubungan dengan istrinya belum bisa doanya, ya minimal bismillah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Jangan polosan, nanti dadine anak cing kepiye ora karu-karuan. Paham Bapak Ibu nggih? Itu perbuatan baik bukan? Perbuatan baik bukan itu? Perbuatan baik insya Allah, karena bagian dari ibadah. Rasulullah menyampaikan, ditanya oleh sahabat tentang hal itu, apakah demikian memberikan pahala? Iya, sebagaimana engkau meninggalkan yang haram, tidak meletakkan kemaluanmu di tempat yang keliru berpahala, maka melakukan di tempat yang benar berpahala. Masya Allah. Maka jangan lupa dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada beberapa kerajaan yang lain hendak berdakwah, contohnya kepada Adimirum, rajanya Romawi, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdillah wa rasulih, kemudian ila Hirokla Adimirum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad
Abdullah Rasulullah kepada Heraklius, rajanya Romawi. Nah, ini pelajaran, artinya kalau nabi kita saja yang bahkan kita mencintai diri kita dikalahkan dengan cinta kita kepadanya, memulai kegiatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyebutkan dalam Quran surah Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah atau merasa dicintai oleh Allah, ini orang Yahudi mengklaim bahwa kami ini yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, kalau engkau merasa dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka setiap ada contoh dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita nggak punya posisi tawar. Adanya cuma sami'na wa ata'na. Oh iya benar, kita ikuti. Kemudian tentu yang paling agung adalah Al-Quran pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat ini kalimat yang agung yang seharusnya kita selalu install pada diri kita agar tidak abtar, tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala di seluruh kegiatan baik kita. Kemudian Bapak Ibu, kita hendak mempelajari agama ini yang insya Allah akan menjadi satu sisi syarat diterimanya amal. Kita tahu di bulan lalu saya menyebut Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110 kalau Anda masih ingat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Diberi syarat kepada orang yang hendak masuk surga. Bertemu Allah arti masuk surga, yaitu amal soleh dan tidak pulang membawa syirik. Nah, amal soleh ini syaratnya juga dua, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adalah yang kita pelajari pagi ini adalah sisi tentang amal soleh, yaitu kita belajar keikhlasan dan kita belajar tentang ketepatan kita di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang itu tidak mungkin tidak kecuali dengan ilmu, Dan kita harus sadar Bapak Ibu bahwa mencari ilmu itu perjalanan siang dan malam zaman dulu. Orang mencari ilmu itu betul-betul perjalanan siang dan malam. Seseorang untuk mendapatkan satu hadis saja dulu itu luar biasa perjuangannya. Hari ini jenengan tinggal duduk jalan kaki, insya Allah sudah dapat banyak hadis, masya Allah. Ini harus kita syukuri. Disebutkan man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapapun yang berkehendak mendapatkan ilmu jumlatan sekaligus, pengen langsung kata para ulama, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu akan pergi dari dirinya sekaligus pula. Paham Bapak Ibu? Ini saya sedang menyampaikan sabar di dalam belajar. Sabar di dalam belajar. Menghafal Quran, saya nanya ke penghafal, termasuk saya pribadi mencoba menghafal. Semua berkesimpulan sama, bukan persoalan cerdas atau tidak cerdas. Jangan melihat di TV bahwa ada orang yang mohon maaf tertinggal secara kemampuan otaknya, tetapi sungguh dia bisa menghafal Quran, dan ini sudah hadir banyak sekali bukti. Maka setiap kali saya tanya kepada penghafal Quran, selalu terkait dengan repetisi. Berapa kali jumlah kita mengulangi, ibu-ibu udah sepuh, jangan patah semangat ngapal Quran. Istri saya ngajar di Ar-Rahman Tahsin. Itu ada yang ibu-ibu umur 62 tahun masih ikut, masya Allah. Dan saya pernah belajar menghafal Quran bersama dengan mbah-mbah umur 63 tahun baru mulai. Sampai akhirnya banyak juga yang dihafal. Jadi soalnya bukan soal cerdas tidak cerdas ibu-ibu bapak-bapak. Masalah banyaknya mengulang. Makanya dikatakan man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Sing sinten kemawon hendak menghafal Quran sekaligus lali kabeh nanti. Maka yang penting dalam satu hari kita nambah satu. Satu bulan sekali kita nambah ilmu begini. Tapi diamalkan betul.
tentang bismillah. Sepulang ini diingat-ingat terus, saya memulai kebaikan dengan bismillah. Begitu Bapak Ibu, insya Allah diamalkan. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menyebut thalabul ilmi afdolul amali liman. Mencari ilmu duduk seperti ini adalah kegiatan amal yang afdol, yang tinggi di sisi Allah. Liman untuk siapa? Sohat niyatuhu, yang benar niatnya, Bapak Ibu. Ini pelajaran berikutnya. Jadi dengan duduk seperti ini, niat harus betul supaya menjadi amal yang agung di sisi Allah. Ini penting, ya. Nanti dengan duduk di rumah, membaca kitab, menghafal Quran, niatnya kira-kira seperti ini. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, lantas bagaimana cara membetulkan niat, ya Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad menjawab, satu, untuk tawadu. Jadi jenengan belajar seperti ini, itu untuk tawadu di dalam ilmu. Jenengan tahu tawadu, semakin orang Jawa bilang atau orang Indonesia bilang, semakin padi berisi semakin merunduk. Maka jenengan duduk seperti ini dalam rangka untuk ngisi gabahnya itu loh Bapak Ibu. Orang yang gabahnya netes, niku semakin merunduk, bukan semakin peteng-tengan. Paham ya? Jadi kalau buah ilmu kok jenengan untuk nyalahin orang, dipastikan keliru. Semakin jenengan belajar, harusnya semakin luas dan semakin paham, sehingga jenengan tidak ngejat kelompok-kelompok yang lain. Jadi sekali lagi Imam Ahmad menyebutkan, kalau jenengan benar niatnya di dalam belajar, maka akan semakin tawadu di dalam ilmu. Mengapa? Gurunya Imam Ahmad mengatakan, yaitu Imam Syafi'i, sungguh orang yang berhasil belajarnya, dia akan merasa semakin bodoh Bapak Ibu. Dan ini benar, itu betul. Kenapa? Betapa luasnya lautan ilmu. Sehingga kita semakin belajar, loh jebul sing iki urung ngerti, jebul sing iki urung ngerti. Banyak yang kita belum tahu Bapak Ibu. Dan ini dikatakan benar di dalam niatnya. Yang kedua, mereka menghilangkan kebodohan. Dalam bahasa Arab, menghilangkan kejahilan. Jahil itu artinya bodoh, tidak tahu itu jahil. Maka tujuan kita mencari ilmu seperti ini adalah menghilangkan kejahilan kita. Contoh, suami istri bersentuhan, batal tidak wudunya. Ini kan butuh ilmu Bapak Ibu. Ini apa nggih? Kalau kita belum tahu, maka secara syariat dinamakan jahil, belum mengerti. Tujuan kita duduk seperti ini agar mengerti. Itu nanti dipelajari di kitab sholat, sarah rinci rukun Islam. Nanti saya terangkan kepada panjenengan satu persatu itu. Ibu-ibu batal mboten bersentuhan sama suami? Mboten. Ada yang merasa batal enggak? Orang Madura ibu-ibu nikah sama orang Arab. Dia cerita, saya tiap hari lari-lari dari suami saya. Kenapa? Lah suami saya senangnya nyentuh-nyentuh saya, liwat nyentuh. Lah saya kan kalau disentuh batal. Versinya orang Madura. Mengapa orang Madura kebanyakan pakai mazhab Syafi'i, dan di Indonesia klaimnya 90% Syafi'i mazhabnya. Gini apa nggih? Nyatanya kalau di kampung dulu sering ada puji-pujian itu, Imam Kulo, Imam Syafi'i, begitu kan? Di mazhab Syafi'i batal Bapak Ibu. Di mazhab Syafi'i sentuhan suami dengan istri batal. Kenapa? Karena istri itu termasuk wanita yang bukan mahram. Jangan lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-22-24 tentang mahram. Ada 15 yang disebut. Istri nggak termasuk di situ. Definisi mahram adalah orang atau wanita yang boleh dinikahi. Jenengan nggak boleh dinikahi, ibu boleh suami panjenengan. Berarti jenengan bukan mahram. Kalau mahram boleh dinikahi buatan. Buatan. Mahram dengan ihram atau muhrim beda nggih. Muhrim dengan mahram beda nggih. Di Indonesia kadang-kadang agak ada sedikit penyebutan yang keliru. Muhrim itu sebutan orang yang beribadah ihram.
Kalau mahram itu yang sering kita sebut sebagai muhrim di Indonesia. Sebenarnya mahram seharusnya. Mahram itu saudara perempuan kita mahram, ibu kita mahram. Maka istri itu tidak termasuk dalam mahram. Itulah mengapa madzhab Syafi'i mengatakan batal kalau jenengan sentuhan dengan istri. Lah, kan ini istri saya. Itu namanya mitsaqun ghalidh, ikatan pernikahan yang membolehkan jenengan bersentuhan, tetapi di dalam aturan yang secara umum. Ini di madzhab Syafi'i mengatakan batal. Di madzhab Hambali batal jikalau dengan syahwat. Jadi dengan sentuhan sama istri kok ada syahwat, batal. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Di madzhab Hanafi mutlak tidak batal. Dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Aulamastumun nisa, di dalam ayat itu diartikan berhubungan badan. Di madzhab Hanafi bersentuhan dengan istri maksudnya berhubungan badan. Nah, sekarang bagaimana kita memilih yang itu? Nah, ini butuhnya ilmu Bapak Ibu. Saya termasuk yang mempraktikkan madzhab Hambali dalam kasus itu. Jadi saya sama istri itu kalau sentuhan di rumah tidak kering ya nggak batal. Paham Bapak Ibu? Nah, ini yang namanya kita mempelajari ilmunya, yaitu dalam rangka menghilangkan kejahilan, sehingga kita menetepi istilah itu, menatapi kegiatan ibadah kita hari-harian itu tentrem karena kita berlandaskan ilmu, sehingga suatu ketika kita bertanggung jawab di sisi Allah, ini loh perbuatan saya ya Allah, gitu maksudnya. Maka sekali lagi, thalabul ilmi afdhalul amal liman sohat niyatuhu. Mencari ilmu, duduk di ilmu seperti ini akan menjadi amal yang agung ketika betul niatnya. Bukan dalam rangka untuk tahu, setelah tahu kemudian kita menghakimi orang lain, bukan Bapak Ibu. Kemudian setelah ngaji kemudian kita fikih salah. Ini masalah. Ini masalah. Setiap kita menambah ilmu justru kita akan merasa semakin tidak tahu. Berikutnya, ilmu mana yang harus kita pelajari? Ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Ilmu mana yang harus kita pelajari? Para ulama menyebut ada yang fardu ain. Kalau fardu ain berarti fardu masing-masingnya, masing-masing orang. Likuli muslim, tiap-tiap panjenengan nggak boleh mewakilkan ke orang lain, wajib tahu. Kalau fardu kifayah boleh wakil orang lain, sebagaimana sholat jenazah. Kalau sudah ada yang menyolati, secara hukum fardunya gugur buat panjenengan. Walaupun kalau jenengan melakukan, jenengan dapat pahala 1 kirot. Gini apa nggih? Maka jangan mengatakan aku sono nyolati, aku orang melu nyolati ngopo. Saya sering melihat loh Bapak Ibu, bahkan di Jogja pun orang datang ke mayit kok ora nyolati. Bukankah jenengan diundang memberikan penghormatan terakhir? Penghormatan terakhir buat dia ya disolati Bapak Ibu. Keuntungan buat dia iya. Keuntungan buat kita 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud pahalanya. Kalau jenengan antar sampai ke kuburan 2 kirot. Maka jangan sampai jenengan datang kok duduk tok mboten nyolati. Lah niku keliru. Lantas apa yang dimaksud dengan menghormati mereka? Makanya betul kalau diumumkan datang, oh nggih Pak, saya biasanya kalau pas datang ada Pak Wahid datang, monggo yang mau ikut sholat. Ada siapa lagi tokoh yang lain datang, monggonya ikut sholat. Yang betul seperti itu. Jadi ada yang memandu. Karena ada orang-orang yang tidak paham. Monggo ikut sholat, tempat wudhunya di sana. Diarahkan Bapak Ibu. Keutamaan mayit salah satunya banyaknya yang mensolati. Maka ini juga sekali lagi ilmu lagi. Yang seperti ini jangan ditinggal. Karena Pak menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan. Imam Ahmad lagi menyebutkan tentang fardu ain ini, yaitu wa yajibu ayajluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Kata Imam Ahmad, wajib baginya menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Sekali lagi, wajib buat masing-masing panjenengan, mau tua mau muda, asal sudah balik, maka wajib bagi dia masing-masing mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu agamanya jalan. Maka pun dikatakan ke Imam Ahmad, fakulul ilmi yakumu bihi dinuhu. Ya Imam Ahmad, bukankah semua ilmu dalam rangka untuk menjalankan agama? Tentu saja ini betul. Maka dikatakan al-fardu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la yuddalahu min talabihi. Setiap ilmu
yang secara pribadi dia diwajibkan, contoh sholat. Ini kula wajib masing-masing pribadi. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Wudu, jenengan saged wakil mboten? Aku diwuduke ya Bu, saged mboten? Mboten saged. Maka karena ini wajib secara pribadi kepada panjenengan, kata Imam Ahmad, maka wajiblah setiap kita mempelajari ilmunya. Ini namanya fardu ain, ibu-ibu. Kita tidak bisa wakil persoalan puasa misalnya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tiba-tiba kita makan di tengah-tengah siang hari, batal Bapak Ibu. Maka setiap ilmu yang diwajibkan atasnya, wajib pula bagi dia untuk mempelajari ilmunya. Dan ini juga berlaku umum termasuk persoalan ilmu dunia. Contoh, menjadi fardu ain buat seseorang yang hendak berdagang mengetahui ilmu perdagangan, mana yang halal, mana yang haram, mana transaksi yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu menjadi fardu ain buat para pedagang, fardu kifayah buat yang tidak berdagang. Saya mempelajari ilmu dagang walaupun saya nggak berdagang, boleh fardu kifayah. Tetapi buat masing-masing orang yang berdagang, fardu ain. Sebagaimana saya, fardu ain buat saya untuk mempelajari satu persatu ayat. Karena Pak, saya tidak menyampaikan kepada orang lain. Keliru menyampaikan, resikonya kafling di neraka, subhanallah. Maka setiap ilmu yang fardu ain itu kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, tua maupun muda harus menyempatkan belajar. Enggak bisa enggak. Sekali lagi contohnya tadi, masa iya jenengan mau wakil wudu keputusan yang jenengan ibu-ibu. Nduk aku ora iso wudu iki. Aku hap salat. Jeneng kowe sing wudu yo. Saged mboten? Batal wudunya. Batal salatnya karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu nggih? Jadi urat nadi yang hendak kita pelajari seperti ini. Nggih. Pertama dari yang fardu ain dulu, nggih, supaya kita bisa menjalankan agama kita dengan baik. Kemudian satu contoh lagi tentang fardu ain. Ini hampir semuanya sudah menikah, sebagian belum menikah. Fardu ain buat orang yang berumah tangga mempelajari minimal fikih dasar rumah tangga. Dan di negara kita alhamdulillah biasanya dibekali dari KUA atau waktu mau menikah kan ada pembekalan. Karena fikih dasar ini menjadi penting. Betapa banyak seorang laki-laki berani mengatakan, "Kowe tak cerai, kowe tak balik kayak wong tuamu." Ada yang seperti itu, subhanallah. Padahal kalimat itu kalimat yang berbahaya, punya implikasi hukum yang banyak. Maka pastikan menikah itu juga fardu ain terhadap fikih dasar pernikahan. Bagaimana kalau kita sudah ngomong dalam kondisi sadar, kemudian jatuh talak, lantas hubungan kita dengan istri bagaimana ini? Itu kan butuh dipelajari Bapak Ibu. Maka ibu-ibu yang hendak punya menantu, pastikan fikih dasar pernikahan clear. Kalau itu betul, insya Allah nggak ada laki-laki kok berani angkat suara di depan istrinya, orang karu-karuan. Bayangin, kita tuh disuruh mendoakan seluruh kaum muslimin. Kok ada seorang laki-laki bentak-bentak istrinya dalam skala yang lebih besar? Subhanallah. Nah ini masalah. Kenapa? Fikih dasar yang fardu ain saja kita lewat, ibu-ibu. Ibu-ibu mengangkat suara di depan suami, itu bahaya banget. Rasulullah menyampaikan, sungguh kami melihat yang banyak di antara kalian di neraka jahanam, ibu-ibu. Ibu-ibu protes zaman waktu Rasulullah. 5. Kenapa kami ya Rasulullah? Di antaranya soal itu, persoalan angkat suara, tidak bersyukur kepada suami. Sebaliknya suami biar bisa disyukuri oleh istri, memantaskan diri. Subhanallah. Ini agak cerita dewasa sedikit. Datang ke saya seseorang, wajahnya kusut. Ini teman dulu di kampus. Teman kampus dari Kimia UGM dulu. Dia cerita, saya ngisi Jumatan di salah satu tempat, ngejar-ngejar ke saya. Saya mau ngomong sama kamu, katanya. Kenapa? Saya itu udah 3 minggu nggak dikasih sama istri saya. Nggak dikasih, paham ibu-ibu? Paham ya? Aku wis mumet banget iki. Gitu.
Subhanallah. Saya bilang, mungkin istrimu tuh nggak tahu ini istrinya kebetulan anaknya wong sugih banget. Jadi mungkin pendidikan itunya kurang. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Saya bilang, katakan ke istrimu apa yang disampaikan oleh istri saya. Ini ibu-ibu penting. Karena ternyata banyak wanita ini yang nggak tahu. Ini termasuk fikih dasar di dalam pernikahan. Istri saya bilang, ayah, kebanyakan wanita itu nggak tahu kalau laki-laki itu kalau nggak segera dikasih itu bermasalah. Itu istri saya tahunya setelah nikah lama loh, Bapak Ibu. Kalau di keluarga saya, ibu saya, bapak saya udah ngajarin dari kecil. Saya punya saudara perempuan itu 6, Bapak Ibu. Jadi saya udah biasa mendengar suk nek bojomu karep gek dilayani yo ben tentrem. Itu sudah saya dapat instalan itu dari kecil, saya paham itu. Tapi banyak keluarga yang tidak mengajarkan itu kepada anaknya. Sehingga ada yang sampai 3 minggu seperti itu, itu mumet menabrak tembok itu. Akhirnya alhamdulillah setelah disampaikan ke istrinya begitu, saya ketemu lagi, piye wis rampung, wis alhamdulillah baru kuwi rong dina meneh head katanya. Nek ora aku yo stres banget. Nah, ini fikih dasar Pak Ibu. Ini yang masih belum nikah, sekedar informasi saja. Ibu-ibu mau punya mantu, hal penting seperti ini. Jadi itu persoalan rumah tangga. Sebaliknya saya katakan ke dia, jadi laki-laki ya harus pantas. Kalau kamu punya karep, istrimu kuwi jadi rito maksudnya. Jangan anggur-angguran malas-malasan kok yo minta kayak gitu. Ya istri pasti marah. Gini apa nggih? Atau mohon maaf, malas di dalam ibadah. Malas dalam mencari nafkah. Ini masalah Bapak Ibu. Ini keseimbangan ini menjadi penting. Nah, ini juga terkait dengan fardu ain di dalam ilmu. Yang seperti ini kelihatan ringan tapi kalau nggak diurus bahayanya luar biasa. Kemudian berikutnya dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama sampai titik tadi, kita sepakat bahwa kita harus merujuk kepada ilmu untuk menjalankan agama ini. Quran surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawi alladzina la ya'lamun alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah engkau pikir sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu saja berbeda. Maka kita sepakat, kita akan terus mencoba mencari ilmu. Tentu saja bukannya di forum ini. Ini hanya sebagai talakinya saja. Talaki itu seperti ini, bertemu langsung. Adapun ilmu bisa dari mana saja, yang penting dikonfirmasi. Jadi dengan mendengarkan informasi dari WA, dari manapun, silahkan. Tapi untuk memverifikasi, iki bener orang toh, itu di forum seperti ini lebih baik insya Allah. Kemudian, Bapak Ibu Sedoyo, sambil kita belajar fikih, sambil kita belajar akidah, saya akan menyampaikan pula kitab hadis paling dasar yaitu hadis Arba'in. Tadi disampaikan oleh beliau, pengurus, bahwa di sini sudah dibacakan Riyadhus Shalihin, itu sudah lebih tinggi lagi. Ada 7.000-an hadis sahih yang semestinya Muslim tahu. Tapi kalau terpaksanya nggak tahu, minimal yang 42 itu tahu, Bapak Ibu. Kalau jenengan jadi Muslim kok sing 40 rawe orang ngerti loh, ya kebangetan. Itu maksudnya. Maka Imam Nawawi sudah mengumpulkan hadis-hadis pokok yang setiap Muslim harusnya minimal pernah tahu dan mempelajari, sejumlah 42. Dan hadis pertama yang dibahas adalah hadis tentang niat. Maka sekali lagi, membetulkan niat itu menjadi bagian pokok agama kita. Bapak Ibu, jenengan tindakan kemanapun harus niat karena Allah. Karena di sisi Allah itu yang akan dinilai. Para ulama menyebut diantaranya adalah yang sampai kepada Allah sesegera mungkin adalah niatnya. Betul tata caranya, tapi niat itu sampai duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita mempelajari bab niat. Dan ini adalah hadis nomor 1. Pagi ini insya Allah saya sampaikan 2 sekaligus mempelajari fikihnya. Mudah-mudahan dicukupkan waktunya. Belum dapat minum gitu dengan saya duluan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah hafal hadis niat Bapak Ibu? Ada yang sudah hafal? Insya Allah sebagian sudah sering dengar ya. Mungkin di Riyadhus Shalihin pun juga dibahas ya. Innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu illallah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, maka hijrahnya ma hajaro ilaih. Maka hijrahnya untuk apa yang dia cari. Ini hadis pendek mutafakun alaih. Mutafakun alaih artinya derajat hadis paling tinggi, sahih banget, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam masing-masing kitabnya. Jadi kalau jenengan mendengar mutafakun alaih, berarti diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, berarti ini derajat hadis paling tinggi, sahih banget, itu maksudnya. Jadi jangan kalau baca nanti di kitab hadis mutafakun alaih, dah ambil, itu pasti sangat terpercaya. Nah, salah satunya adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu bergantung kepada niatnya. Maka tadi mencari ilmu akan menjadi agung juga karena niat. Keliru niat maka nggak akan banyak artinya. Maka sekali lagi ibu-ibu, pastikan jenengan duduk di sini benar-benar mencari wajah Allah, mencari ridho Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jenengan ngopeni suami karena Allah, memang Allah perintahkan saya untuk berbakti dengan suami. Suami cari nafkah untuk istrinya, pastikan karena Allah perintahkan suami itu pencari nafkah. Paham Bapak Ibu? Jadi persoalan nanti anak kita, Bapak Ibu, jenengan punya anak-anak, kemudian jenengan ngopeni kesel cari nafkah, pastikan karena ya ini titipan dari Allah. Sehingga kalau nanti dewasa, nggak ada urusan dia mau balas ke kita atau tidak, itu nggak ada urusan ibu-ibu. Adalah bonus dari Allah untuk kita kalau anak-anak kita berbakti kepada kita. Tapi kita melakukan seluruhnya kebaikan untuk anak-anak karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang niatnya keluar dari ini, maka sudah nggak terpakai. Jadi jangan duduk seperti ini pun dalam rangka mencari ridho Allah. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama menyebutkan sampai terkait dengan hadis ini, tidak ada hadis yang kandungannya lebih dalam dan lebih luas dibandingkan hadis ini. Dan para ulama menyebut hadis ini adalah sepertiga agama. Kalau al-ikhlas sepertiga apa? Sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad, itu sepertiga Quran. Maksudnya karena kandungan Quran itu ada 3 bagian. Al-ikhlas membahas 1 bagian akidah. Nah, hadis niat ini sepertiga agama. Maka jenengan harus pahami betul. Tentu saja tidak mungkin saya sampaikan detail. Jenengan harus pelajari ulang di rumah tentang hadis niat. Mengapa hadis ini disebut sepertiga agama? Karena agama itu terkumpul dalam 3 hadis, Bapak Ibu sedaya. Tentu saja penjabarannya di 7.000-an hadis dan sedemikian banget ayat Al-Quran. Tetapi secara umum agama itu terkumpul dalam 3 hadis ini. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat yang barusan saya bacakan. Bahwa semua bergantung niatnya, orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya, dicontohkannya hijrah, pergi dari Mekah ke Madinah dalam rangka urusan dunianya, dagangnya dan sebagainya, maka dia dapat dagangnya. Atau imro'atin yang kihuha, atau perempuan yang hendak dinikahinya, dia dapat mungkin perempuan yang dinikahinya, tapi nggak dapat Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini menjadi pokok dasar seluruh aktivitas jenengan akan dinilai baik atau tidak, akan sah atau tidak, akan diterima atau tidak, akan besar atau kecil pahala, bergantung ke hadis ini. Bergantung kepada amalan hadis innamal a'malu binniyat. Maka para ulama menyebutkan, seandainya saya bisa membuat suatu kajian, para ulama menyebut, maka tiap hari ketemu kajian itu
pasti saya akan membahas hadis niat tidak pernah dilupakan. Itu sebagian ulama seperti itu. Saking pentingnya hadis ini. Yang kedua, agama terkumpul di dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang di Indonesia agak-agak populer dan agak-agak sensitif. Orang sering bilang dengan istilah bid'ah. Man ahdasa min amrina hada, kemudian laisa minhu fahuwa raddun. Segala sesuatu amalan yang tidak dituntun oleh Rasulullah fahuwa raddun. Ini juga mutafakun alaih. Tentu saja kita juga jangan kemudian tiba-tiba ngejat gampang-gampang bid'ah, juga jangan. Tapi bahwa hadis ini ada, iya. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunnya dari Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Inilah pentingnya kita mempelajari fikih. Contohnya tadi, sentuhan batal enggak ya? Oh, ora urusan, pokoknya aku ora batal. Ayo, kalau pakai pokoknya namanya bukan ilmu. Maka kata-kata laisa alaihi amruna ini harus kita perhatikan betul. Nih orang no contoh yo, hati-hati. Jangan-jangan kita produktif di dalam ibadah ternyata enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya dikatakan syarat amal soleh adalah ikhlas karena Allah dan mutaba'ah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Ini sepertiga agama yang lain. Kemudian hadis yang ketiga, agama terkumpul di dalam hadis ini. Ini juga masih di hadis arba'in. Masing-masing ini terkumpul di hadis arba'in, yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kata Rasulullah, sungguh yang halal itu bayyin, Bapak Ibu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian mabainahuma, di antara kedua itu umurun mustabihat, ada yang remeng-remeng. Sekali lagi, Bapak, ini penting sekali ini. Yang halal jelas kata Rasulullah, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada yang mustabihat, ada yang remeng-remeng. Banyak orang yang tidak tahu di bagian ini, di bagian remeng-remeng ini. Halal opo haram, halal opo haram. Maka di awal dikatakan inal halala bayinun. Janjane yang remeng-remeng itu bagi orang yang berilmu itu bayin, jelas. Paham Bapak Ibu? Remeng-remeng karena tidak berilmu. Maka dikatakan banyak orang yang tidak paham wilayah itu. Sekarang kenyataannya di masyarakat kita mungkin sebagian besar juga masuk yang remeng-remeng ini. Hukum-hukum kita banyak nggak tahu. Bagaimana menyikapinya? Rasulullah sudah pandukan. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang mustabihat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Bapak Ibu, kalau jenengan mengetahui sebuah hukum kok ragu-ragu, maka jenengan jangan masuk ke wilayah ragu-ragu itu. Tinggalin saja dulu sampai ilmu panjenengan clear. Paham Bapak Ibu? Paham sampai di sini? Ini hadis ini sepertiga dari agama kita. Barang siapa yang masuk ke wilayah mustabihat, Rasulullah menyebut, maka dia telah masuk ke yang haram. Kita bertanya-tanya mestinya, lah jari ini remeng-remeng, kok barang siapa yang masuk ke remeng-remeng, kata Rasulullah masuk yang haram. Karena sebagian yang remeng-remeng itu bisa jadi haram. Paham Bapak Ibu? Contoh, mohon maaf yang masih ngerokok. Mohon maaf yang masih ngerokok. Itu hak panjenengan. Sebagian ada yang mengatakan makruh. Basul Masail NU mengatakan makruh. Muhammadiyah mengatakan haram. Lajnah Daimah Saudi mengatakan haram. MUI mengatakan haram. MUI-nya Mesir mengatakan haram. Tapi di Basul Masail NU masih mengatakan makruh. Nah, makruh, haram, halal jelas bagi orang yang berilmu. Kalau dengan memilih itu haram, ya sudah. Haram implikasi hukumnya kalau dengan melakukan berdosa, Bapak Ibu. Jadi kalau dengan meyakini yang makruh, monggo.
Masih ada yang merokok di sini? Ya itu pilihan, itu pilihan. Tapi jelaskan jenengan saya pilih ini karena hukumnya ada. Ini loh, saya milih ini karena hukumnya ini. Nah, ini yang namanya keluar dari mustabihat. Nah, kemudian Rasulullah di hadis itu melanjutkan, seperti seorang penggembala di haula hima. Hima, ibu-ibu, artinya daerah larangan. Haula artinya di sekitar. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di daerah sekitar daerah larangan. Saya kasih gambaran. Ini daerah larangan. Ada tulisan lapangannya. Tidak boleh masuk ke lapangan ini ya. Tulisan itu. Jenengan menggembala di sini. Jenengan ngantuk sidik. Masuk nggak kira-kira itu kambing panjenengan ke sini? Oh, ini rumputnya bagus banget, kambing orang urusan, masuk saja. Nah, seperti itu. Kalau jenengan menemukan sesuatu yang belum yakin hukumnya, jangan di haulanya, jangan berada di sekitar itu. Pahami Bapak Ibu? Itulah mengapa perintah zina itu bukan langsung jangan berzina, tapi wala taqrabu zina. Jangan deketi zina. Karena kalau sudah deket-deket nanti nyemplung maksudnya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi agama ada di 3 hadis ini. Hadis tentang niat, hadis tentang benernya syariat, hadis tentang bahwa yang halal dan haram itu jelas. Ini semakin memotivasi kita untuk terus banyak-banyak belajar ibu-ibu. Makanya saya katakan semakin kita dekat dengan Allah tuh nggak ada waktu untuk nonton drakor, nggak ada. Eman, nggak ada waktunya dengan ngobrol-ngobrol nggak penting tuh nggak ada. Orang belajar isinya cuma zikrullah. Sekali lagi saya ingatkan Quran surah Ali Imran 109. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Bayangin, orang-orang soleh itu, orang-orang baik itu selalu dia mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, alias seluruh kehidupan kita cuma ingat Allah tok. Paham Bapak Ibu? Waktu kita tuh sedikit. Apalagi yang saya sering katakan jenengan tuh sebagian sudah maghrib. Di atas 40 tahun tuh agama mengatakan jenengan sudah tua. Di atas 40 tahun sudah tua, sudah menjelang maghrib. Sebagian jenengan sudah isya ini. Kalau udah 73, 70 itu udah menjelang subuh, bablas ini kok. Rasulullah 61 tahun kalau dihitung Masehi. Maka sekali lagi, dari 3 ini maka kita menjadi harus konsentrasi terhadap minimal 3 hadis ini kita pahami betul. Yang saya sampaikan ini singkat-singkatnya. Itu ada di kitab hadis arba'in, Bapak Ibu. Maka pastikan 42 hadis arba'in itu dengan paham. Sambil jalan nanti saya sebutkan satu-satu seperti ini. Tentu saja tidak detail sekali supaya jenengan bisa mengikuti. Sekarang jam berapa Pak? Jam 6:08 menit. Cepet banget Gi. Ini padahal saya belum masuk ke hadis yang inti hari ini. Baik, mudah-mudahan 10 menit cukup. Bapak Ibu, rule atau peta yang akan kita pelajari, dan ini adalah fardu ain buat panjenengan. Tadi udah disebut arti fardu ain apa? Jenengan tiap-tiap harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Saya sebutkan hadisnya, yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini adalah hadis kedua di hadis arba'in. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab wa syadidu sawatu sa'ar. Kemudian tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yuro alaihi astaru safar. Saya nggak melihat dia orang yang dari bepergian jauh. Maksudnya ngatain ibu-ibu, zaman dulu namanya bepergian jauh kan mesti kusut. Gini apa nggih? Pakai unta lewat daerah kotor-kotor nggih mesti kusut nggih. Rambutnya ya wis bojak bajik, bajunya juga enggak patio resik. Lah ini kok resik banget. Tetapi satu pun kami yang hadir enggak ada yang kenal dia.
Kemudian summa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tiba-tiba duduk dekat banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang lain aja nggak berani dekat banget. Ini ki orang kenal kok tiba-tiba dekat banget. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Meletakkan ini apa namanya nih? Apa namanya? Lutut. Meletakkan lututnya mendekat ke Rasulullah. Ini adalah adab di dalam belajar. Makanya kalau jangan lihat pondok-pondok orang belajar itu begini, ngumpul. Kenapa? Semakin dekat dari hadis ini. Ini faedah dari hadis Jibril. Semakin dekat dengan pengajar semakin baik. Kemudian wawadu'a kaffaihi ila fa'idaihi. Meletakkan tangannya di atas lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samsoyo kaget para sahabat. Lagi wong sapa tok wani-wani men. Wa qala. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Terangkan kepadaku tentang Islam. Bapak Ibu sedaya, jenengan sudah jadi orang Islam 60 tahun. Jenengan ditanya pada, "Terangkan tentang Islam kepada saya, Bu." Apa yang jenengan jawab? Jawabannya ini, Ibu-ibu. Akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam ya Muhammad. Manggilnya aja enggak ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Orang semakin kaget. Iki sapa tok wani-wani nih? Maka benar Rasulullah menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawma Ramadan. Watahujal baita inistata'ta ilahi sabila." Apa itu? Rukun Islam. Islam adalah, kata Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dan diibadahi kecuali Allah. Saya Rasulullah utusannya menegakkan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, berhaji bagi yang mampu. Jadi kalau ditanya Islam niku Islam. Okay. Semuanya amalan dohir. Asyhadu alla ilaha illallah, mulut kita. Sholat, seluruh gerakan badan kita. Puasa sama, haji sama. Khusus haji dikatakan inistata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu. Maka kalau jenengan nggak mampu ya jangan maksa-maksa. Nah, ini kesalahan, mohon maaf, di Indonesia kekeliruannya di sini. Ini yang menjadikan orang yang mampu harus nunggu 20 tahun. Padahal Rasulullah disebutkan inistata'ta ilaihi sabila, goro-goro diutangi dadi ngantri. Sakniki dados 30 tahun nunggu haji napa nggih? Ibu saya nunggu 8 tahun meninggal belum berangkat. Bapak saya nunggu 8 tahun meninggal belum berangkat. Akhirnya dibadal. Dibadal haji. Waktu itu cuma 6 juta. Uang kembali tapi kemudian badal. Seandainya saja sesuai sunnah, ini ya pentingnya, jangan jahil dalam ilmu itu begini, apalagi pengurus. Jangan jahil dengan ibu, jangan sampai orang yang belum mampu harus dihutangkan untuk ngantri. Nanti akhirnya yang mampu nggak berangkat-berangkat. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita paham betul ilmu. Seperti ini contohnya. Seandainya hanya yang mampu yang daftarkan, nggak perlu ibu-ibu nunggu lama-lama. Lagi pula, setiap yang disebut oleh Rasul pasti mengandung hikmah kebenaran. Contoh. Kenapa kata-kata inistata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu? Lah sekarang yang namanya Arab Saudi ini kok terbatas. Ya dengan datang ke Arafah, ada tulisan Bidayatul Arafah, batas wilayah Arafah. Ini kok terbatas gini apa nggih? Enten batasnya. Kalau jenengan wukuf di luar batas, sah mboten hajine? Enggak sah. Enggak sah. Wukuf itu di Arafah. Maka keluar batas enggak sah. Bayangkan kalau semua diwajibkan, tidak hanya yang mampu saja, mangkat kabeh, kita sakit haji mboten? Enggak bisa, Bapak Ibu. Enggak bisa. Maka setiap sunnah dari Rasulullah itu mengandung hikmah-hikmah besar bagi yang tahu. Maka inal halala bayinun wa inal harama bayinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Menjadi tidak jelas itu karena enggak cukup ilmu, Bapak Ibu. Sangat dipahami sampai di sini, ya? Kemudian orang ini mengatakan sodak bener sing tok kondok ke. Orang-orang pada bingung. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusodiku. Kok menakjubkan banget kowe sing takon lah, kok kowe sing benake.
Berarti orang ini tahu nggak jawabannya? Tahu. Ini sebenarnya Jibril ini. Nah kemudian fa akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Jenengan sudah jadi Islam, meningkat menjadi orang beriman. Iman niku nopo to, Bu? Jenengan menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Apa itu? Rukun iman. Rukun iman. Jadi kalau jenengan ditanya, jenengan ngerti rukun iman dari mana? Dari hadis nomor 2 di hadis Arba'in yang sering orang sebut sebagai hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, terangkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, antu'mina billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, kemudian terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Bapak Ibu Saudara, jangan perhatikan. 5 yang pertama disebut antu'mina billahi, satu saja, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tapi terakhir untuk qada dan qadar, Rasulullah sebutkan lagi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Menunjukkan, ditekan lagi, keyakinanmu terhadap qada dan qadar itu harus betul. Kenapa? Kekeliruan orang Islam pertama di seluruh dunia ini berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 ini. Orang mengatakan, loh, aku orang mangkat ngaji kan memang yo takdir Gusti Allah, memang aku ditakdir orang mangkat. Keliru apa keliru itu? Keliru. Jadi salah memahami takdir. Maka di dunia ini ada golongan yang namanya Qadariyah dan Jabariyah. Orang yang mengatakan saya itu hanya pion yang mengatur semuanya Allah, saya nggak punya kehendak. Nah ini keliru. Maka dikatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Dan kita yakin terhadap takdir Allah khairi wa syarih, yang baik maupun yang buruk. Kadang-kadang kita hanya yakin kepada yang baik saja, giliran buruk, wegah aku nek ngene iki. Baik dan buruk ukuran kacamata kita. Di sisi Allah tetap baik, Bapak Ibu sedaya. Kemudian orang ini menjawab, sodakta, betul, membenarkan lagi. Kemudian yang ketiga, wa akhbirni anil ihsan. Inilah derajat agama tertinggi. Terangkan kepadaku ya Muhammad tentang ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan pertama ihsan, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kata-katanya apa? Seolah-olah. Berarti jenengan nggak melihat Allah betulan, gitu. Seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau nggak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Maka rukun ihsan itu terbagi menjadi 2 tingkatan ini. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1, tapi ada 2 tingkatan. Yang pertama, kita sholat seolah-olah kita melihat Allah. Maksudnya bagaimana? Jenengan bekerja di sebuah perusahaan, jenengan berhadap-hadapan dengan bos hadir. Kinten-kinten jenengan bagus enggak kerjanya? Ini bos jenengan, jenengan kerja di sini, bos jenengan hadir berhadap-hadapan. Kinten-kinten jenengan kerjanya bagus enggak? Pasti bagus, gitu monggo. Orang mungkin wani-wani werna-werna. Maka yang namanya beribadah seolah-olah melihat Allah, maksudnya jenengan itu ketika sholat sungguh-sungguh sedang berhadapan dengan Allah, sehingga jenengan efektif, betul-betul khusyuk, konsentrasi. Itu tingkatan pertama di dalam ihsan. Yang kedua, kalau engkau nggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Ini derajat yang kedua, lebih rendah, muraqabah, merasa dilihat Allah. Jenengan kerja, jenengan tahu bahwa bos panjenengan itu pasang CCTV. Jenengan merasa diawasi. Jenengan kira-kira macam-macam boten. Berusaha tidak macam-macam, tapi jenengan tahu, oh CCTV kae nek nang kene ora ketok. Aku bukan nang kene ora apa-apa iki. Masih bisa seperti itu enggak? Itulah makanya ini tingkatan kedua. Jadi tingkatan pertama jenengan berhadapan dengan Allah, tingkatan yang kedua jenengan merasa diawasi oleh Allah. Tapi biasanya yang kedua ini lebih rendah. Tapi ihsan inilah yang mengantarkan kebaikan Islam dan iman. Jangan perhatikan, semua rukun Islam terkait dengan amal dohir, amalan gerakan badan ini.
Semua rukun iman terkait dengan amalan batin. Ihsan adalah cara agar yang kedua-duanya ini baik. Kalau jenengan merasa diawasi oleh Allah, merasa melihat Allah, jenengan sholat akan bagus, zakat akan bagus, melayani suami dengan bagus, karena jenengan merasa terus ihsan. Ihsan disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, khususnya perbuatan baik kepada orang tua. Quran surah Al-Isra 2324. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk menyembah Allah selalu dihubungkan dengan wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Ihsana. Ihsana itu ngaten. Jenengan dipanggil oleh ibu. Le, datang ke sini ya. Tolong diberikan beras 2 kilo. Jenengan datang dengan membawa bukan 2 kilo tapi 10 kilo plus ubur rampe yang lain. Itu namanya ihsan. Inilah derajat tertinggi agama kita. Jenengan disuruh mengerjakan, Pak, jenengan pulang jam 4, jenengan tambah pulang jam 6. Yang 2 jam adalah ihsan panjenengan. Dan inilah derajat tertinggi dalam agama kita. Terakhir di hadis ini dikatakan, ahbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya hari kiamat itu gak ada yang tahu. Makanya kalau ada siapapun, dai siapapun mengatakan hari kiamat segera datang, semuanya pasti keliru. Rasulullah pun mengatakan yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu Rasulullah. Kemudian dikatakan, ahbirni an amaratiha. Terangkan kepadaku ciri-cirinya. Maka disebutkan ciri-ciri beberapa di sini. Tentu saja ciri-cirinya banyak, tapi disebutkan antali dal amatu rabbataha. Seorang ibu seorang budak melahirkan tuanya. Kemudian orang-orang yang nggak pakai sandal, urotal nggak pakai baju. Kemudian alah miskin, ri'asa para penggembala, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan, dan ini terjadi di seluruh dunia. Mungkin sebagian mengatakan berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Tuh di Arab tinggi, seluruh dunia ini maksudnya. Di Amerika, di Malaysia, semakin tinggi bangunan-bangunan. Dulunya adalah orang miskin. Secara umum kita dulu orang-orang nggak punya. Sebagian kita dulu adalah penggembala. Maka ini sudah datang secara. Secara umum datangnya Rasulullah adalah tanda dekatnya kiamat. Kemudian kami semua berdiam diri setelah orang itu pergi. Maka Rasulullah bertanya, faqolali, bertanya kepadaku, kamu tahu siapa tadi yang bertanya kepadaku? Maka kemudian Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini penting Bapak Ibu. Setingkat Umar bin Khattab saja ditanya tentang soal agama, mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka jenengan kalau ditanya soal agama, jangan buru-buru jawab kalau tidak yakin. Karena apa? Bahaya. Ini persoalan hidup dan mati. Maka Rasul menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk menerangkan agama kepada kalian. Nah, inilah peta yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi nanti selanjutnya kita akan belajar sarah rinci rukun Islam dari asyhadu alla ilaha illallah di bab akidah, sarah rinci rukun iman juga di bab akidah, kemudian sarah rinci rukun Islam terkait dengan sholat di bab fikih, kemudian tentang hari akhir, tentang tamasya ke kampung akhirat. Terakhir saya menyampaikan satu kitab judulnya Tamasya ke Kampung Akhirat. Itu kitabnya bagus. Yang diangkat pertama kali adalah Quran surah Al-A'la ayat-ayat terakhir. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sering dengar di Jumatan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasholat. Orang-orang yang ingat Allah kemudian dia sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayang sebagian kita karena alasan kesibukan, karena alasan segala sesuatu sehingga dipaksa untuk memilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dikatakan siapa yang akses ya Rasulullah, siapa yang cerdas di antara umatmu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Dan ini sudah tertulis di
Suf Ibrahim dan Musa. Artinya ini ajaran sudah sejak dari zaman dahulu kala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sedoyo, kita dirahmati Allah, kita dimudahkan istiqomah, dan mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampaikan pagi ini. Nanti kalau ada 1-2 pertanyaan monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan monggo.